Ya, kita masih bersama dengan sejumlah narasumber dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo. Pak Nikolai, dari sejumlah puzzle-puzzle yang disampaikan oleh Pak Arianto dan juga Pak Wawan Purwanto, Pak Nikolai, sudahkah sedikit banyak bisa mungkin memberikan keterangan lah buat Anda gitu, terkait kalau misalnya pun dikatakan ini bukan kematian bunuh diri, tapi ini adalah unsurnya pembunuhan, siapa pelakunya? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya luruskan tadi perihal katanya bukti-bukti baru dan sebagainya. Sebenarnya bukti-bukti sudah ada. Seperti bukti amplop coklat dengan clue yang ada itu sudah diserahkan pada pihak penyelidik. Namun tidak diungkap atau tidak terungkap. Nah, itu sekarang pihak keluarga minta untuk itu diungkap dan supaya terungkap apa dibalik makna itu dan bisa menjadi bukti petunjuk untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang berperan seperti tadi Pak Wawan bilang itu. Apakah ada yang menyuruh melakukan atau ada inisiatif sendiri. Nah, tentunya di situ ada mens rea nantinya, ya kan? Nah, bisa diketahui siapa sesungguhnya orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut sudah didapat, itu bisa diketahui seperti tadi Pak Wawan bilang, siapa menyuruh melakukan atau atas inisiatif sendiri. Itu. Yang kedua, saya ingin katakan, pertemuan dua oknum V dan D, sebut saja sudah umum ya, jadi tidak perlu pakai inisial lagi, karena itu sudah diekspos ketika press release ya, Farah dan Dion yang bersama dengan almarhum. Jadi, Farah dan Dion ini bukan bertemu almarhum hanya pada saat di GI, tetapi ada chatting almarhum kepada istrinya bahwa itu tanggal 7 Juli 2025, dia mengatakan itu pada pukul 12.43 ya chattingnya itu. Aku diajak makan sama Mbak Farah sama Dion dari konsuler di tempat namanya Pos Blok. Nggak jauh dari kantor buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, terus dia mengatakan makan mie ayam. Ini baru pesen. Nggak tahu enak apa enggak. Nah, dari pesan-pesan itu juga bisa dijadikan bukti petunjuk. Nah, makanya di awal speak up kasus ini di media mainstream, waktu saya diwawancara, saya katakan, perdalam yang namanya Farah, perdalam yang namanya Dion. Farah itu siapa? Apakah dia wanita lajang atau wanita berkeluarga? Kalau wanita berkeluarga, siapa suaminya? Apa perannya? Nah, di situ saya sudah memberikan sinyal-sinyal itu bisa ada hubungannya, Pak lewat Nikolai, sampai media. ke situ. Bagaimana? Bisa ada hubungannya sampai sudah berkeluarga atau belum? Ya, latar siapa belakangnya suaminya, latar belakang dua orang ini. di dua orang ini. Bisa ada hubungannya ke situ? Harus dicari tahu dalam pengungkapan satu peristiwa. Itu sekecil apapun informasi, itu menjadi satu bahan sebagai petunjuk. Saya dulu tahun 90-an ya, pernah meneliti kasus kematian Letkol Purwanto, Letkol Marinir Purwanto di Surabaya. Dibunuh oleh satu keluarga, kemudian mayat dari Letkol Purwanto dan satu keluarga itu ditaruh di mobil, kemudian dibawa ke Songgoriti Malang, ditabur bensin, disiram bensin, dan mobilnya didorong, dibakar. Seolah-olah itu kecelakaan. Ternyata itu pembunuhan. Nah, kemudian juga saya juga pernah bersama-sama dengan Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno dulu masih AKBP, tahun 2000-an, kami mengungkap kasus kematian 3 staf UNHCR dari Puerto Rico yang terjadi di Atambua Belu. Itu pelik sekali, tapi toh bisa terungkap kasus ini. Dan beberapa kasus lain lagi, pembunuhan istri terhadap suami, suami terhadap istri. Baik, Pak Nikolai, mungkin yang juga boleh dijawab, Pak. Kalau pihak kepolisian kan juga mengkaitkan dengan chat dari Arya Daru di tahun 2013 terkait adanya pertanyaan terkait kesehatan mental gitu. Nah, dari sisi Anda ini seperti apa, Pak? Nah, boleh saya sampaikan, ketika saya bertemu dengan ayah kandung dan ibu kandung Arya Daru,
Arya Daru ini seorang anak yang tunggal, anak yang susah didapat. 3 kali mencoba untuk punya anak, baru 4 kali ini dapat Arya Daru. Lalu itu pun melalui perjuangan yang sangat berat. Nah, Arya Daru, almarhum ini, selalu dia tuh berkomunikasi sama ibunya ketika dia mau melakukan sesuatu pekerjaan atau ada tugas sesuatu. Kemudian dengan istrinya juga. Handphone itu tidak pernah lepas dari tangannya, dia selalu komunikasi dengan istri dan orang tuanya. Sehingga menjadi tanda tanya kami, kok bisa handphone hilang? Padahal menurut keterangan dari keluarga, dari istrinya, bahwa ketika Arya Daru ditemukan meninggal dan handphone dinyatakan hilang, itu istrinya berusaha chatting, berusaha mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp, itu centang 2, berarti kan on. Kemudian pada tanggal 14 Agustus yang lalu, mereka mencoba membuka Instagram, ternyata Instagramnya almarhum on. Aktif. Berarti handphone itu kan ada, tetapi dalam penguasaan siapa, kami tidak tahu. Nah, itulah yang perlu diselidiki. Kemudian, hal-hal lain yang perlu kami sampaikan di sini adalah kenapa pihak keluarga baru speak up. Nah, karena kita harus melihat faktor psikologis seseorang yang baru berduka, apalagi terpukul dan terguncang. Karena Arya Daru ini sudah mempersiapkan segala sesuatu, baik itu visa, paspor, tiket untuk berangkat ke Finlandia bersama istri dan anak-anaknya, bahkan paspor untuk orang tua, mertua pun sudah dibuat. Dan mereka sudah beli tiket di tanggal 31 Juli itu berangkat. Nah, ini yang perlu kita dalami. Masa orang mau berangkat, sebentar, orang mau berangkat promosi jabatan dalam keadaan gembira, terus dia bunuh diri. Ini kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Logika sehat yang bagaimana bisa menerima ini? Baik, poinnya sudah kita tangkap. Coba kita ke Pak Arianto. Penjelasan dari Pak Nikolai cukup. Saya bisa menyimpulkan ya itu tadi ya, bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang men-challenge hasil daripada penyidikan polisi. Dan saya bisa menyampaikan juga di sini bahwa dulu polisi itu menyampaikan bahwa bagaimana kondisinya Pak Daru itu semua yang ngomong bukan penyidik, tetapi ahli psikologi forensik. Bahkan Ketua Asosiasi Forensik Psikologi seluruh Indonesia mengatakan dari rekaman-rekaman di laptop ataupun itu latar belakangnya kayak gini. Dan kemudian kenapa kok dia bisa mendadak seperti itu secara psikologis yang waktu itu yang menjelaskan malah justru ahli psikologi forensik itu. Nah, di sini saya lihat ya, dulu ketika menganalisis itu sangat dominan sekali pendapat daripada scientific crime investigation mengenai latar belakang si korban ini. Seandainya mestinya ya itu kan timpalin juga dengan keterangan daripada keluarga yang tahu persis bagaimana kejiwaan. Jadi kan seakan-akan kan ini kan divonis oleh ahli yang data sepotong gitu. Tadi itu. Nah, disinilah maka saya katakan ya, apa temuan yang disampaikan belakang ini dikoordinasikan dengan disampaikan kepada penyidik. Sudah Pak informasinya kan? Enggak, dia baru mau amplop kan sudah dikasih. Kan cuma amplop doang. Enggak, keterangan-keterangan yang baru-baru ini Pak, yang memindah CCTV. Kenapa handphone istri tidak didalami atau pihak kepolisian tidak mendalami keterangan dari pihak keluarga? Saya pikir waktu itu kan istrinya sudah diperiksa mungkin ya, tapi ternyata kan tidak. Sudah di BAP. Tapi katanya sudah diperiksa. Saya nggak ngerti itu jadi. Tapi intinya gini lah. Sudah di BAP ya Pak Niko ya? Sudah di BAP ya? Sudah di BAP dan saya ada BAP-nya. Iya, tapi mungkin di dalam BAP itu kan tidak menyampaikan hal-hal yang lebih yang berkaitan dengan informasi yang bermanfaat kan. Saya kira tidak pernah mengatakan dia memerintahkan, tetapi pasti dia tidak bisa memindahkan CCTV, tidak ada dalam BAP itu. APH ini kan gitu menyampaikan yang janggal-janggal itu tadi. Gitu. Ini mestinya ya. Ini dikemas kemudian sampaikan dan didiskusikan kembali kepada penyidik, gitu kan? Maksudnya apa? Supaya penyidik jangan puas dengan kesimpulan yang dulu. Iya. Tetapi justru ini malah menjadi tantangan. Iya, ini ada yang baru, diskusikan kembali, dikembangkan. Artinya perlu dong ini segera disampaikan kepada publik. Saya sudah sampaikan. Itu katanya mau datang ke sini, mau sampaikan. Saya bilang Pak, kalau mau datang jangan suratnya doang. Datang jelaskan ini Pak, ini gini, ini kemungkinannya begini loh, kemungkinan begini loh. Sehingga nanti penyidik bisa menindaklanjuti daripada apa yang dikendaki itu. Jadi ini
jangan puas dengan yang kemarin-kemarin, tetapi bisa dikembangkan, Oke. kebenaran bisa terungkap. Itu Baik. kira-kira gitu. Oke. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, sekali lagi Pak, ini mungkinkah adanya mungkin penyelidikan yang tidak komprehensif, penyelidikan yang tidak menyeluruh, mengingat ada semacam kayak kekuatan atau mungkin hal-hal yang mungkin saya tidak menuduh, tapi dihindari atau dielakkan begitu. Ya memang ini kan masih berproses, belum selesai. Dan penyelidikan bisa juga dalam waktu yang cukup lama. Tapi kan belum di SP3, sehingga masih terbuka kemungkinan kalau ada temuan-temuan baru disampaikan. Dan udah nggak usah sungkan lah. Apalagi sekarang ada Pak Nikolai sebagai pengacara, sampaikan, tidak masalah. Kita tahu bahwa keluarga memang dalam suasana duka waktu kemarin sehingga Belum siap lah secara... dan ibunya juga dalam kondisi habis operasi ya. Nah itu tentu secara psikologis terpukul 2 kali. Oleh karenanya wajar kalau selama ini keluarga masih diam karena shock ya, belum bisa menerima kondisi karena pendadakan. Nah sekarang inilah mulai disampaikan satu persatu, tidak ada masalah. Menurut saya di era sekarang keterbukaan sulit untuk ditutup-tutupi. Dahsyat Pak, media sosial udah ramai banget. Dahsyat sekali, oleh sampaikan aja, tidak masalah. Tapi bukan asumsi ya. Tapi harus ada bukti. Tadi kan saya bilang jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nanti jadinya malah nggak bisa dipakai juga di persidangan, percuma. Oleh karenanya sekarang sama-sama lah bergerak, sama-sama sampaikan itu dengan bukti. Kalau agar misalnya juga bisa mengungkap misteri ini ya. Nah, ini misteri kasus memang ada yang mudah, ada yang sedang, Ya, ada yang seorang Pak sulit. Nikolai aja mengatakan kasus di Malang dan kasus di tempat lainnya itu lama-lama bisa terungkap kok begitu. Loh lah iya, makanya kan enggak ada. Jangankan itu yang puluhan tahun udah di penjara Sengkon dan Karta itu udah menjalani hukuman 8 tahun waktu itu, akhirnya terungkap juga. Akhirnya siapa yang melakukan kan. Jadi tidak ada deponering kan enggak ada. Jadi silakan saja. Apalagi sekarang tidak ada kejahatan yang sempurna. tidak ada yang kejahatan yang sempurna. Oleh karenanya do your best untuk support dari sini. Dan kita lihat bahwa yang lain juga masih ada yang belum diperiksa misalnya. Ya periksalah itu. Baik. Kayak tadi temuan sendal misalnya belum diungkap juga. Tidak ada masalah. Karena memang sedang terus berlangsung. Oke. Baik, mudah-mudahan koordinasi komunikasinya berjalan lancar antara pihak keluarga, pengacara, dan juga penyelidik dari Polda Metro Jaya, Pak Rianto Setiadi. Terima kasih atas waktunya. Waktu sudah habis nih. Kita meskipun masih banyak penasaran di kepala saya, Pak Rianto, dan juga Pak Wawan, serta Pak Nikolai. Terima kasih atas waktunya, Pak, untuk hari ini. Pak Nikolai, sampai jumpa. Baik, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi Jakarta kini memiliki jembatan bergerak buka dan tutup akses atau baskul pertama, dan jembatan ini menghubungkan nantinya kampung-kampung yang ada di wilayah Gandaria, Jakarta Selatan. Saat lagi tetap bersama kami.